Shalom, selamat sore pemirsa. Lama tidak bertemu. Yes, minggu saya tidak syuting. Puji Tuhan, sore ini kondisinya jauh lebih baik. Amin, amin, dan pasti akan lebih baik lagi. Ada satu tema yang mau saya bagi hari ini, tema yang sangat-sangat menguatkan saya sejak Jumat minggu 2 minggu yang Jumat 1 Mei yang lalu ya, dan hingga detik ini, dan saya percaya itu akan terus menjadi kata yang akan membuat saya punya cukup kekuatan lah melanjutkan hidup. Yes. Temanya damai sejahtera. Yohanes 14 ayat 27. Katanya seperti ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Oke. Dahulu kala ada seorang raja pemirsa mengadakan sayembara dengan tema damai sejahtera. Sayembara itu berlaku untuk seluruh rakyat di kerajaannya, siapa saja. Tua, muda, kecil, besar, miskin, kaya, pejabat, atau orang awam. Pokoknya semuanya bisa mengikuti sayembara tersebut. Wow. Tidak berapa lama kemudian masuklah banyak sekali lukisan yang membuat raja itu bingung yang mana yang akan dia pilih menjadi pemenang. Dan dia lebih terkejut lagi karena mengetahui ternyata rakyatnya itu punya jiwa seni yang sangat tinggi dengan lukisan-lukisan yang menakjubkan. Ada orang yang melukis sepasang kekasih di atas perahu di tengah danau yang sangat tenang, sembari berpandang-pandangan begitu mereka sesekali melihat matahari yang sedang terbenam. Wah, memang kelihatannya sih itulah damai sejahtera ya. Lalu ada pelukis yang melukiskan seorang laki-laki yang makan makanan yang enak, dan dia makan sambil tersenyum ya. Wajahnya itu sumringah banget, matanya berbinar, dan menurut pelukis itulah yang disebut dengan damai sejahtera. Ada juga yang melukis tentang kepelosan anak-anak yang sedang bermain, seolah-olah tak ada, kalau kata saya, seperti tidak ada keluarganya yang susah. Mereka tertawa dengan bebas, dan menurut pelukis itulah tema yang menceritakan tentang damai sejahtera, dan sebagainya, dan sebagainya, dan sebagainya. Wah, pokoknya macam-macam. Raja bingung, yang mana ini yang menjadi pemenangnya. Tapi kemudian raja tersenyum karena dia memiliki pilihan. Ketika dia mengumumkan kepada rakyatnya, penasehat dan para menterinya, lukisan mana yang dia pilih sebagai pemenang pertama, semua terkejut. Tak hanya penasehat, tak hanya menteri, rakyatnya juga terkejut. Bahkan ada yang mengomel, wah, raja parah nih, tidak punya jiwa seni. Kayaknya kita perlu mendatangkan orang yang paham seni deh. Ahli nujum deh. Supaya raja bisa dibantu untuk memilih lukisan mana yang benar bertema damai sejahtera. Nah, raja yang mengetahui kebingungan dan kegalauan rakyatnya, para menteri dan penasehatnya itu pun tersenyum dan berkata, ya, aku mengerti. Kenapa kalian seperti itu? Awalnya juga saya seperti kalian, tidak tertarik dengan lukisan yang saya pilih ini. Karena memang menurut saya lukisan ini serem. Dan saya waktu itu berpikir, kenapa pelukisnya melukis seperti ini untuk menggambarkan tema damai sejahtera. Coba kalian lihat itu. Dia melukis seolah-olah alam ini murka. Langit menghitam, kelihatan petir bergemuruh, kilat menyambar di mana-mana. Kemudian lihatlah pohon yang bergoyang hampir tumbang itu, seolah-olah dihantam oleh angin yang sangat kencang. Luar biasa, ya. Saya bingung kenapa dia memilih seperti inilah lukisan untuk menceritakan damai sejahtera. Tapi kemudian saya menemukan ada sesuatu yang sangat unik di lukisan ini. Di antara semua pemandangan yang menyeramkan itu, lihatlah di balik air terjun yang besar dan menyeramkan itu,
Ada satu pohon di mana di pohon itu perhatikanlah ada sarang burung. Sarang burung, dan di dalam sarang burung itu ada induk burung dan anaknya yang sedang berkicau dengan sangat riang karena induknya itu membawakan sesuatu di paruhnya, makanan untuk dibagi ke anaknya. Jadi anaknya itu begitu tanpa peduli dengan sekitarnya, dia tetap saja bergembira dengan kicauannya. Nah, menurut saya inilah lukisan yang benar-benar menceritakan tentang damai sejahtera. Kenapa? Karena damai sejahtera itu bukan soal situasi dan kondisi di sekitar kita, tapi bagaimana kondisi hati kita. Apakah kita memiliki relasi dengan seseorang yang membuat kita damai sejahtera bersamanya meskipun di sekitar kita kacau balau. Jadi yang mau saya ambil dari lukisan ini adalah betapa ya lukisan ini menggambarkan kalau kita memiliki keluarga dan dapat memperjuangkannya, maka menurut saya tidak ada satu hal pun yang akan mempengaruhi kita. Itu cerita dari lukisan ini. Penasehat dan para menterinya juga Raja Imam-Manggut mengatakan, ya betul juga. Betul juga, damai sejahtera itu tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi di sekitar kita, tapi oleh kondisi hati kita. Betul. Ya, nanti saudara bisa membaca cerita lengkap dari ilustrasi saya ini dari buku The Meaning of Peace, ya, Paula Coelho. Ya, mari kita bandingkan ilustrasi atau cerita saya ini dengan satu kutipan lagu dari zaman old, lagu dari Iwan Fals, judulnya Kemesraan. Pemirsa, ingat nggak liriknya seperti apa? Liriknya indah banget. Suatu hari dikala kita duduk di tepi pantai, Dana memandang ombak di lautan yang kian menepi. Apalagi burung camar terbang bermain di derunya air. Suara alam ini hangatkan jiwa kita. Sementara sinar surya perlahan mulai tenggelam. Cakep. Yang paling manis apa? Suara gitarmu mengalunkan melodi tentang cinta. Ada hati membara erat bersatu. Getar seluruh jiwa tercurah saat itu. Lalu refnya mengatakan apa, saudara? Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Apa yang berbeda, pemirsa, dengan ilustrasi saya tadi? Ketika raja itu mengatakan makna damai sejahtera adalah ketika kita punya keluarga yang akan kita perjuangkan, maka sekeliling kita tidak akan mempengaruhi. Itulah damai sejahtera. Kalau lagunya Iwan Fals ini menceritakan situasi dan kondisi di sekitarnya sangat mendukung kondisi hati sepasang kekasih yang sedang duduk memandang matahari tenggelam sambil memainkan lagu yang merdu. Wah. Lalu Iwan Fals berkata, hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Situasi dan kondisinya berbeda. Yes. Damai, rasanya saya tak perlu melakukan survei. Saya dengan yakin berkata setiap orang menginginkan damai dalam hidupnya, dan seiring dengan hal itu, setiap orang juga punya pandangan atau persepsi dan cara sendiri untuk meraih
atau untuk memiliki damai itu. Ada yang berpikir dia bisa mendapatkan damai itu dengan finansial. Maafan secara finansial, maka dia akan mengalami damai sejahtera. Ada yang berpikir dia akan mengalami damai sejahtera dengan status sosial yang oke. Ada yang berpikir dia akan mendapatkan damai sejahtera itu dengan nama yang tenar. Boys. Jadi makanya banyak orang kalau posting sesuatu di medsos, dia mengejar like atau komen. Jadi kalau nggak ada like atau komennya, dia hapus postingannya. Nggak damai sejahtera deh kalau nggak ada yang like atau komen. Pemirsa, ayo siapa yang seperti itu? Nah, pertanyaannya adalah, benarkah manusia dapat mendapatkan, memperoleh damai dengan semua hal yang kita sebutkan tadi? Harta, status, ketenaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Jawaban saya, maybe yes, maybe no. Maksudnya ya bisa iya, memang bisa tidak juga damai itu ditemukan. Dan ketika damai itu ditemukan dengan finansial yang oke, ya sayangnya damai itu cuma sementara. Damai, karena apa sementara? Karena itu damai yang semu. Kenapa? Sebab ketika terjadi sesuatu, ya, ada perubahan secara finansial, dia menjadi tidak mapan, damai sejahteranya menjadi hilang. Lihat saja yang terjadi di masa pandemi ini. Harta sebanyak apapun, ketenaran setinggi apapun, status sosial di level apapun, sungguh tidak pernah bisa membuat manusia merasakan damai yang sesungguhnya, alias damai yang sejati. Bahkan apa yang terjadi? Nggak ada gunanya. Semua itu di kondisi yang sekarang ini. Semua orang bisa dilanda oleh ketakutan. Nah, pemirsa, berbicara tentang damai, kita pun bertanya, ketika Yesus disebut sebagai Raja Damai, damai seperti apa sih yang dibawa oleh Yesus? Damai seperti apa yang dia janjikan akan diberikan atau ditinggalkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya sebelum dia naik ke sorga? Yohanes tadi mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Damai sejahtera yang dibawa dan diberikan oleh Yesus sangat berbeda dengan damai sejahtera yang ada di dunia ini. Bedanya di mana, pemirsa? Mari kita lihat. Damai sejahtera sejati itu adalah salah satu dari buah roh yang dinyatakan dalam Galatia pasal 5 ayat 22. Kebenaran apa yang kita peroleh dari situ? Damai sejahtera adalah suatu akibat, atau damai sejahtera adalah buah dari relasi dengan Tuhan. Jadi seperti induk burung dengan anak burung yang tadi, meskipun kondisi sekitarnya kacau, ya kacau balau, menyeramkan, tapi karena induk burung dengan anak burung tadi punya relasi, mereka nggak terpengaruh dengan hal itu. Ya, kalau kata aslinya dalam bahasa Yunani disebut eirini, yang merupakan terjemahan dari bahasa Ibrani shalom, ya, yang merupakan ekspresi dari kepenuhan, kesempurnaan, ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh keadaan ataupun tekanan dari luar. Tidak dipengaruhi oleh keadaan atau tekanan apapun dari luar. Nah, sekarang kita mendapatkan kebenaran yang indah bahwa damai sejahtera yang sejati itu hanya ada di dalam dan bersama Yesus. Tidak ada di luar Yesus. Kenapa? Karena damai yang sejati itu sungguh tidak tergantung pada situasi dan kondisi, ya. Ada lagu-lagu yang indah, ada senja yang sangat indah, ada matahari yang sebentar lagi akan tenggelam seperti digambarkan dalam lagu Iwan Fals tadi. Tidak. Tapi tergantung apakah kita memiliki relasi dengan Tuhan atau tidak. Seperti satu lagu siapa ya, saya lupa, Sari Simorangkir sepertinya. Dia mengatakan seperti ini. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Wow. Kenapa bisa aman dan sejahtera di tengah badai? Ya karena penyertaan Tuhan. Karena kehadiran Tuhan. Persoalannya sekarang adalah
Ketika damai itu hanya ada bersama dan di dalam Tuhan atau dalam relasi kita dengan Tuhan, bagaimana caranya supaya relasi kita itu benar-benar menjadi relasi yang betul-betul sebuah relasi, tak hanya sekedar relasi yang kalau kita butuh kita baru menyapa Tuhan. Tapi kalau kita tak butuh Tuhan, maka kita melupakan Tuhan. Tapi enggak. Sebuah relasi yang betul-betul sebuah relasi. Pemirsa ngerti enggak relasi? Jadi kalau saya berelasi dengan pemirsa, maka di relasi itu akan selalu ada komunikasi yang yang intens, yang terus menerus. Kita akan bertumbuh dalam saling pengertian, saling pengenalan satu dengan yang lainnya. Jadi yang ketika saya menyebutkan relasi itu hanya ada di dalam dan bersama dengan Yesus, berelasi dengan Yesus, relasi yang dimaksudkan adalah ada perubahan dari kita ketika kita berelasi dengan Tuhan, dan di relasi seperti itulah damai sejahtera itu akan kita miliki. Nah, menurut saya ada beberapa prinsip supaya dalam relasi kita dengan Tuhan itu kita benar-benar memperoleh damai sejahtera yang kita butuhkan. Apa yang pertama? Hidup kudus. Gak enak mendengarnya, pemirsa. Tapi memang itulah yang pertama. Peribahasa berkata apa? Berani karena benar, takut karena salah. Pernahkah pemirsa melakukan satu kesalahan lalu merasa gelisah? Setelah melakukan kesalahan itu, puji Tuhan, bersyukurlah, berarti nurani Anda masih hidup. Ya, kalau sampai Anda melakukan satu kesalahan lalu Anda tidak merasa gelisah, itu namanya sudah aneh, sudah berbahaya. Berarti nurani Anda itu sudah tidak hidup lagi. Tapi kalau melakukan kesalahan, gelisah lalu merasa bersalah, haleluya, ya, berarti Anda masih di batas-batas normal lah begitu. Mari kembali sebentar ke Kejadian pasal 3, pemirsa. Begitu Adam dan Hawa menyadari bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan, apa yang terjadi? Rasa bersalah memenuhi hati mereka. Ketika mereka mendengarkan bunyi langkah Tuhan sedang berjalan di Taman Eden, mereka langsung ngumpet. Mereka bersembunyi dari Allah yang Maha Tahu. Lucu kan? Bersembunyi dari Allah yang Maha Tahu. Kejadian 3 ayat 10 berkata, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Sungguh, pemirsa pahamilah, tidak ada damai sejahtera tanpa kekudusan. Tidak ada damai sejahtera di dalam dosa. Ibrani pasal 12 ayat 14 berkata, dengan tegas berkata, ekstrim banget, apa katanya? Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tapi Bunda, bukankah semua manusia sudah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Artinya tak seorang manusia pun yang benar, tak seorang pun. Termasuk saya. Betul. Lalu, gak bakal dong kita memiliki damai sejahtera karena kita ini pendosa. Pemirsa pahamkah? Untuk itulah Yesus telah mati bagi kita. Agar di dalam keberdosaan kita memperoleh kebenaran. Karena apa? Dibenarkan melalui pengampunan Yesus. Jadi ketika saya melakukan kesalahan, saya minta ampun kepada Tuhan, pengampunannya itu akan membuat saya menjadi benar, dibenarkan oleh pengampunan Yesus. Maka ketika kita di keberdosaan kita menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat bagi kita, disitulah kita akan menemukan jalan bagi pengkudusan kita. Kata Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal itu atau telah sempurna, tapi aku terus mengejarnya. Filipi pasal 3 ayat 12. Kudus itu adalah proses seumur hidup kita. Persoalannya adalah apakah Anda bersedia masuk ke proses itu atau tidak. Ketika Paulus menerima Yesus, itulah titik yang membuat dia berkata goodbye pada masa lalunya. Goodbye pada latar belakangnya yang gelap dan menjijikkan itu, dan mulai berlari mengejar latar depannya. Pemirsa, keputusan itulah yang membuat Paulus mendapatkan dan menghidupi damai sejahtera, sehingga entah dia hidup atau mati, dia tidak takut.
Dia merasa aman dan tentram, padahal kenyataannya sejak dia terima Yesus, pergumulannya, penderitaannya, alamak, tak pernah berhenti. Tapi dalam semua itu, dia tetap merasakan damai sejahtera. Maka catatlah, tidak ada damai di dalam ketidakbenaran. Tidak ada damai di dalam kesalahan. Damai hanya ada di dalam kebenaran dan pengampunan. Sudahkah Anda mendapatkannya? Yes. Buat saya pemirsa, itulah yang membuat saya di titik awal ketika saya mendengarkan mami saya pergi, itulah damai sejahtera, itulah kata, itulah yang membuat saya mampu memuji Tuhan walau hati saya hancur. Kenapa? Karena sejak awal saya berjuang untuk mengatakan, jadilah kehendak-Mu, Tuhan. Maka ketika akhirnya Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki, hati saya dipenuhi dengan damai sejahtera, hati yang hancur itu. Sehingga meskipun hancur, Tuhan memampukan saya tetap takluk dalam pujian kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua pemirsa, berubah atau bertransformasi. Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pemirsa, bicara tentang kekudusan, sudah pasti kita akan otomatis langsung kita akan bicara tentang perubahan. Kenapa? Karena soal bertransformasi itu adalah proses yang tidak terjadi secara peletok. Tidak begitu. Artinya, ketika kita bicara soal komitmen hidup kudus, ada harga yang harus kita bayar untuk itu. Apa harganya? Bersedia untuk berubah, bersedia untuk dikupas, bersedia untuk dikuliti sampai benar-benar kita sesuai dengan yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Kemarin adik saya bertanya, Kak, karena dia tahu kondisi saya tidak terlalu baik secara fisik beberapa hari ini. Pernahkah kakak protes kepada Tuhan di semua hal yang kakak alami dalam hidup kakak? Lalu saya jawab, seingat kakak tidak pernah. Kok bisa kak, katanya? Ya, karena itu tadi, kakak belajar mengimani bahwa meskipun apa yang terjadi itu bertolak belakang dengan pikiran kakak, sulit diterima oleh akal kakak, ya Tuhan punya maksud baik dalam hal itu. Kakak tidak protes? Enggak. Dan itu membuat kakak lebih kuat walau babak belur melewatinya. Nah itu. Saya tahu persis pemirsa bagaimana rasanya dikupas, dikuliti, ya, dilucuti. Jadi kalau kata koko saya, koko Stehi, ya, terkulitilah, terkelupaslah dengan damai bunda. Menjerit-jeritlah tapi menjerit-jeritlah dengan damai. Tahankan saja, nanti akhirnya pasti indah. Dan memang saya menikmati hasil yang indah, sangat-sangat indah. Maka yang mau saya katakan kepada pemirsa adalah ketika kita harus membayar harga untuk sebuah perubahan, sungguh sebenarnya kita tidak pernah sendirian membayarnya. Yesus pasti menolong kita dalam proses transformasi itu. Saya tidak seperti ini beberapa tahun yang lalu. Saya ingat sekali ketika ayah mertua saya manggilnya Bapak, saya manggilnya Bapak. Dia adalah ayah mertua yang sangat, luar biasa hatinya. Mengasihi saya itu dengan sangat tulus. Dia punya boru 2, tapi buat dia, saya ini seperti borunya kandung. Dengan dia, saya menemukan cinta ayah yang saya tidak miliki sejak saya masih kecil. Dan ketika saya mendengar dia meninggal dunia, saya sudah ditempatkan di Bandung Timur waktu itu. Saya seperti orang gila pemirsa. Histerisnya luar biasa. Malam itu juga saya diantarkan jemaat ke Kerawang, dan sampai di Kerawang tuh saya sampai pingsan pemirsa. Histeris. Itu kondisi saya tahun 2006. Tahun 2006 ya, kalau saya nggak salah. Pokoknya saya baru pindah itu ke Bandung Timur. Beliau meninggal. Tidak berapa lama ketika saya sudah pindah ke Bandung Timur.
Mungkin pemirsa berpikir itu kan ayah mertua. Saya sudah katakan, beliau menempati posisi spesial di hati saya. Saya menemukan cinta ayah lewat diri beliau. Kehilangannya itu adalah pukulan yang berat bagi saya. Karena dia itu di garda terdepan membela saya. Sejak saya mengenal beliau sebelum menikah maupun setelah menikah. Nah, ketika saya kehilangan mami saya tidak sehisteris itu. Tanda kutip, tidak segila itu. Kenapa? Karena beberapa tahun terakhir saya mengalami proses pengelupasan, pengkulitan, pembersihan, pemotongan oleh Tuhan supaya berubah dari Marieta yang dulu menjadi Marieta ya sedikit lah, minimal sedikit lah, 0,0 sekian menjadi lebih baik. Jadi bukan saya jadi orang yang paling baik, bukan, tapi ya menjadi lebih baik lah. Hati saya hancur tapi saya lebih paham bagaimana menyikapi duka yang saya alami dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Itu mah asli ya. Saya tuh histerisnya luar biasa. Mungkin kalau waktu itu jemaat saya berpikir, ini pendeta atau bukan ya? Seperti itu ya kalau ingat-ingat beberapa tahun yang lalu. Jadi saya suka sekali dengan apa yang saya kutip sekali lagi ya, kata Paulus, bukan seolah-olah aku telah memperoleh sama. Bukan seolah-olah pendeta Marieta sudah sempurna. Tapi saya paham betul damai sejahtera itu terlalu mahal untuk digantikan dengan hal apapun ya. Makanya saya terus berlari mengejar itu tanpa peduli dengan yang lain-lain di sekitar, dan saya tahu hanya relasi saya dengan Tuhan lah yang akan membuat saya mendapatkan hal itu. Itu sebabnya setiap kali saya berdoa, saya minta ke Tuhan, penuhi hatiku, bahkan seluruh tubuhku hingga kesalnya yang paling kecil, dengan damai sejahteramu hingga tidak ada celah bagi si iblis untuk mengintimidasi saya untuk perkara apapun. Kenapa? Karena itu yang saya butuhkan. Jadi ketika orang mengatakan, wah bunda, khotbah bla, wah, saya selalu menjawabnya dengan kalimat seperti ini. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, kembali bagi Tuhan. Bagian saya cukuplah. Apa ya bagian saya? Buat bunda cukuplah apa? Damai sejahtera dan persekutuan dengan Roh Kudusnya. Lalu, apa yang menjadi rahasia dari transformasi atau perubahan Paulus? Keberaniannya berkata tidak pada masa lalunya, keberaniannya berkata tidak pada kedagingannya, keberaniannya berkata tidak pada semua pandangan, persepsi, dan pendapat orang tentang dia. Dia lebih fokus, dia memilih fokus ke depan daripada semua hiruk pikuk yang ada di sekitarnya. Dan itulah yang membuat Paulus dalam setiap pergumulannya, dalam setiap penderitaannya memiliki damai sejahtera. Saya nyanyi dulu ya pemirsa, baru nanti kita akhiri dengan salam seperti biasanya. Oke?
Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Salam sehat, tetap happy. Michael Mahita, semangat dan uhuy.